Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, insya Allah semua kita dalam keadaan sehat ya, Ustadz dan teman-teman sekalian. Dan juga nikmat iman, Islam, dan kesempatan waktu sehingga hari ini kita bisa join kembali di Zoom meeting untuk mengikuti kajian Rebuan. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Salam. keluarga, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Uh, Hari ini kita masuk ke uh, kajian Islam tematik kit yang ke-11 Ustaz ya. Tidak terasa sudah Ya, ya. 11 dan apa pertemuan-pertemuan kita ini sudah berumur 2 tahun mungkin Ustaz ya. Alhamdulillah dan Ya. ya apa terima kasih Ustadz atas keistiqomahannya terus berbagi ilmu buat kita semua, berbagi nasihat. Semoga uh, Ustadz selalu sehat dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga buat teman-teman semua yang juga apa terus istiqomah juga gitu ya untuk menimba ilmu di acara kajian ini. Baik, hari ini Ustadz akan menyampaikan kajian dengan tema infak di jalan Allah. Kami persilahkan Ustadz menyampaikan kajiannya. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga pada kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikut akhir zaman. Alhamdulillah teman-teman sekalian kita bisa istiqomah sampai hari ini, dan mudah-mudahan terus Allah berikan kemampuan, kesanggupan kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Uh, uh, saya masih tetap ini kan kajian Islam tematik dan yang ke-11 karena setelah saya pikir-pikir mungkin ada fase-fase yang awalnya kita belajar bahasa Arab dulu 21 pertemuan, kemudian mengkaji bahasa, memahami bahasa Al-Qur'an itu ada 50 pertemuan. Kemudian di kajian Islam tematik sudah 11. Jadi artinya saya punya dokumen di situ, uh, dan saya berusaha untuk tetap ada bahan tayangnya gitu ya. Bahan tayangnya dengan plus minus, dan alhamdulillah Allah memberikan waktu yang cukup leluasa karena kerjaan saya memang lebih banyak berhadapan dengan laptop dan lebih banyak di rumah, sehingga sehingga dengan seperti ini alhamdulillah saya bisa minimal mempersiapkan pada hari menjelang hari H-nya gitu ya. Ya, Ustaz. Dan memang ini saya juga bisa juga misalnya ada teman-teman yang memang ada topik yang perlu diangkat dan sebagainya dari setiap kita pertemuan mungkin bisa disampaikan sehingga saya bisa fokus membuat ini. Memang tidak ada silabus khusus karena saya lihat eh, jadi kajian ini memang tergantung, mungkin bisa tema-tema yang bisa kita angkat atau yang lagi in dan seterusnya, dan kalau ataupun tidak ada mungkin saya mengambil inisiatif untuk membahas apa gitu yang perlu di minimal kalau misalnya ada salah pemahaman atau kemudian ada yang isu di masyarakat, ada yang kadang-kadang di viral-viral dan seterusnya, ya itu mungkin yang perlu kita respon supaya pemahaman kita sama lah insya Allah, dan atau kalau ataupun ini bisa jadi bahan diskusi kita, jadi sehingga tidak menjadi eh, apa eh, kadang-kadang pertanyaan itu gantung dan tidak ada solusi. Dan ini forum ini sekali lagi forum kita ini forum terbuka, jadi tidak mesti harus satu arah dari saya kemudian
kemudian ada diskusi atau pertanyaan, bisa jadi juga sharing dan teman-teman punya pendapat, punya pemahaman atau ada ilmu yang mungkin di situ bisa kita peroleh. Jadi eh, posisinya kajian kita malam Kamis ini atau Serbo malam ini itu relatif cair lah gitu. Jadi tidak tidak seperti halnya mungkin kajian-kajian yang itu satu arah dari Ustadz kemudian mustaminya menyimak saja, dan maka di sini boleh nanya bahkan boleh mendebat. Jadi eh, tentunya ya perdebatan yang sebagaimana yang disyariatkan. Jadi tetap pada koridor yang kita juga sebagai orang yang dalam apa eh, kajian intelektual lah ya gitu ya. Jadi dengan dengan kalau sekarang ceritain dengan data, dengan fakta, dengan dalil gitu ya. Itu dan kita ingin membahas infak di jalan Allah itu, maksud saya supaya clear karena sering jadi pertanyaan gitu. Apa beda karena ada lembaga lembaga amil zakat infak sodako, ada zakat infak sodako. Jadi infak itu apa dan sodako apa bedanya dengan sodako, apa bedanya dengan zakat gitu, maksud saya supaya kita membuat aneh. Walaupun sebenarnya ini tema ini pernah kita kaji dalam memahami ayat terkait dengan zakat kalau tidak salah ya. Kita memahami surat Hud ayat 60 ketika membahas tentang innamas sodaqatu lil fuqara itu ya. Jadi ayat itu yang kita bahas. Tetapi itu dalam memahami ayat Al-Quran, memahami bahasa Al-Quran ya. Jadi tema ini sekarang khusus terkait dengan infak di jalan Allah. Atau di kalau bahasa Arabnya wa anfiqu fi sabilillah. Jadi ayat surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anfiqu. Jadi kalau kita cara bahasa anfiqu itu fi'il amr, jadi perintah. Perintah. Artinya dan infakkanlah. Jadi berinfak itu perintah. Hanya saja perintahnya ini dilihat dari jenis apa. Jadi ada yang pasti, ada infak yang wajib namanya. Jadi perintah dan kalau tidak dilaksanakan diancam dengan sanksi, itu namanya wajib. Ada tolabul lil fi'li tetapi tidak diancam kalau tidak dikerjakan dengan sanksi. Itu namanya sunnah. Ya. Ada juga yang perintah tapi datang sesudah larangan, itu hukumnya jadi mubah. Jadi kalau perintah itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Nah, berbeda dengan larangan. Kalau larangan itu, kalau pasti itu hukumnya haram, kalau tidak pasti hukumnya makruh. Ya. Larangan itu, jadi larangan itu hukumnya ada dua, ada haram dan makruh. Sedangkan perintah itu bisa ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Nah, ada juga atau mungkin sebagian besar ya apa yang kita lakukan itu tidak diperintahkan, tidak dilarang. Itulah nyebut dengan hukumnya mubah. Jadi boleh ya. Nah, wa angfiku dan infakkanlah oleh kalian. Jadi wau jamaahnya ini ya ayyuhalladzina amanu karena ayat ini diawali dengan urutan ayat ini di atasnya ada yang diseru adalah alladzina amanu, orang yang telah beriman. Berinfaklah kalian wahai orang beriman fi sabilillah. Di jalan, sabil itu jalan. Fi sabilillah di jalan Allah. Nah, sabilillah ada juga kadang-kadang kata jalan itu ada torik atau jalan ya, ada toriko itu juga jalan. Ada manhaj, ya, manhaj atau ada sirot itu juga jalan seperti sirotol mustaqim. Ya, itu juga artinya jalan ya. Jadi sabil ini boleh juga dimaknai sebagai dalam koridor atau koridor dalam batas-batas apa hududullah. Hududullah itu batas-batas hukum Allah. Maksudnya kalau kita suruh menginfakkan di jalan Allah maksudnya pada hal-hal yang diwajibkan, disunahkan atau mubah. Jadi itu fisabilillah. Jadi kalau berinfak di jalan Allah itu di jalan yang dibolehkan oleh Allah, disunahkan oleh Allah atau diwajibkan oleh Allah. Itu disebut fisabilillah. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Tetapi janganlah kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Ya. Jadi kebinasaan itu kenapa? Karena dia salah. Harusnya dia mendulukan kewajiban, yakni melaksanakan kewajiban dulu. Jadi infak di dalam jalan yang wajib dulu. Apa yang wajib itu menafkahi dirinya dan keluarganya.
Nah, sementara ada orang karena dia tidak tahu aturannya, dia lebih cenderung menginfakkan justru yang sunnah. Sementara yang wajibnya bisa jadi keteteran. Ini ada juga asbabul nuzul dari ayat ini. Ketika ada seorang miskin datang ke Nabi se membawa emas sebesar telur. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku infakkan di jalan Allah hartaku, walaupun hartaku hanya ini." Kata Rasul, bagaimana dengan nafkah kamu dan istrimu dan keluargamu? Tidak punya ya Rasulullah. Aku punya hanya harta segini. Kata Rasulullah, kami tidak butuh. Jadi maksudnya negara tidak butuh infak seperti itu. Tapi nafkahlah untuk dirimu, ibda binafsik untukmu dan untuk keluargamu. Ya, maka itu lebih baik daripada kemudian kamu mengeluarkan harta itu, tetapi kemudian anak istrimu meminta-minta kepada orang lain gitu. Jadi itu yang maksudnya jangan biarkan jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan karena dia justru berinfak tetapi kemudian yang wajib malah ditinggalkan. Justru dia cenderung untuk yang sunnah. Kemudian wa'asinu dan berbuat baiklah kalian. Innallah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Muhsin beda dengan Hasan. Kalau orang baik namanya Hasan. Ya, Hasanun, yaitu orang baik. Kalau Ahsan artinya orang berbuat baik. Pasti ada objeknya. Ya, karena di situ kalau kita belajar kembali ilmu nahu, ya, bahwa ahsinu ini ya fiil madi, fiil madi atau fiil amr, tetapi yang mutaaddi, yang butuh objek atau aktif transitif. Jadi wa ahsinu artinya berbuat baiklah kepada orang lain. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang muhsin. Muhsinin ini jamak muadzakkar salim dari muhsin. Orang berbuat baik atau orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu muhsin namanya. Dan Allah menyukai orang yang biasa berbuat baik untuk orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri gitu. Kalau untuk diri sendiri namanya orang baik, Hasan. Ya, tetapi Allah suka orang yang baik, tetapi Allah lebih menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Dan ini pendahuluannya berdasarkan ayat surat Al-Baqarah ayat 195. Jadi perintah berinfak. Nah, makna infak itu secara bahasa dari anfaqo yunfiku, artinya membiayai atau membelanjakan. Jadi setiap kita mengeluarkan itu namanya kita berinfak. Berinfak. Dan kalau dalam kamus bahasa Indonesia, infak itu suatu upaya untuk mengeluarkan harta. Intinya mengeluarkan. Dan ternyata calon penghuni surga itu juga kriterianya yang utama dan pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi dalam surat Ali Imran 33-34 ya Allah menyiapkan surga untuk orang bertakwa. Yang pertama itu kriterianya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi orang-orang yang selalu bersenantiasa berinfak, mengeluarkan atau berbagi, mendistribusikan ya dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan dia punya keleluasan atau dalam kesempitan pun dia berusaha untuk berbagi, untuk mengeluarkan. Dan ini menjadi karakter orang-orang beriman. Dia senang sekali mengeluarkan, ini senang berinfak, maksudnya senang dia mengeluarkan harta ataupun tenaga atau ilmu atau waktu atau pikiran apapun yang dikeluarkan untuk berbagi, membantu orang lain, itu berinfak. Jadi infak itu tidak hanya dalam bentuk materi, tidak hanya dalam bentuk harta gitu. Bisa juga kita berinfak dengan apa yang kita miliki dan itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi intinya kita mengeluarkan sesuatu. Itu secara bahasanya. Dan menurut secara Islam ya mengeluarkan sebagian harta, penghasilan atau pendapatan yang dimiliki untuk kepentingan diperintahkan dalam ajaran Islam. Walaupun ini sebenarnya terkesan hanya butuh harta. Kalau kita lihat tentang konsep sodako, ya, karena sodako bagian dari infak sebenarnya, dan ternyata sodako itu sangat luas, ya sangat luas. Jadi intinya dia memberikan kepada orang lain yang membutuhkan dengan niat tulus mencari ridho Allah serta pahala dari Allah, itu sodako, sehingga bukan hanya dalam bentuk harta, bisa jadi dalam bentuk jalan keluar atau pemikiran atau tenaga dan seterusnya yang jelas memberikan manfaat yang dibutuhkan oleh orang-orang yang
memang dikategorikan orang-orang yang mustahik atau orang yang membutuhkan, orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Dan sodako ini sifatnya juga umum, sehingga infak dalam bentuk sodako ini nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi infak itu sendiri adalah hal yang umumnya, yang besarnya itu terdiri dari sedekah, terdiri dari nafkah, ada hadiah atau hibah, ada juga wakaf. Nah, sodako itu ada yang wajib, namanya zakat. Makanya kata zakat itu di dalam Al-Quran disebut as-sodakot. Innama sodakotu. Jadi hanya sungguhnya sedekah-sedekah itu, maksud sedekah-sedekah wajib, itu lil fukoro. Artinya zakat itu memang masuk dalam kategori sedekah, artinya penerimanya yang orang butuh. Jadi sehingga kalau kalau ada orang mustahik, tapi sebenarnya dia orang yang tidak butuh, itu menyalahi aturan. Jadi ada orang kaya, ya kemudian dia menjadi mustahik gitu, zakat. Padahal harusnya dia justru mengeluarkan zakat, tapi dia menerima zakat. Itu penyimpangan karena zakat itu bagian dari sodako. Sodako itu adalah pemberian kepada orang yang membutuhkan. Makanya urutannya adalah fukoro masakin. Jadi fukoro itu orang yang paling butuh. Kenapa? Karena dia tidak punya pendapatan tetap dan pasti kurang. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, asasiahnya. Jadi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan kebutuhan orang-orang menjadi tanggungannya, menjadi kewajiban dia menanggungnya. Maka dia masuk fukoro. Ada urutan kedua adalah miskin. Miskin itu punya penghasilan, tapi penghasilannya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Itu mas. Maka kemudian yang ketiga amil. Amil itu adalah orang yang pekerjaannya memang mengambil dan mendistribusikan zakat. Pekerjaannya tidak ada yang lain, padahal dia butuh untuk kehidupan dirinya dan keluarganya. Maka dia berhak mendapat itu sebagai kompensasi dari upah, kompensasi dari ujroh gitu. Jadi makanya dia sebut amil karena pekerjaannya memang kerjanya ngurusin zakat, tidak punya kesempatan lain mencari yang lain gitu. Jadi bukan pekerjaan atau sambilan ya. Ya, ada panitia zakat, ya, infak sodakoh setiap Lebaran gitu ya. Kemudian dia yang mengambil paling banyak, padahal dia punya penghasilan atau dia seorang ASN ya udah golongan 4 ya, kemudian dapat tukin macam-macam. Kemudian dia dari panitia zakat dia dapat di kategori mustahik. Jadi dia bayar zakat fitrah ya 2,5 kilo, pas pulangnya bawa 2,5 kintal. Ya. Jadi katanya sebagai bagian dari amil ini kan aneh. Ya. Jadi dan itu dianggap nggak biasa. Padahal ini nggak boleh karena zakat, apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah itu memang untuk orang yang butuhkan makan memang. Makanya kebutuhan pokok tadinya makanan pokok kan gitu. Ya. Tapi intinya kepada orang yang sangat butuh itu karena kategori sodako. Tapi ini hukumnya wajib. Nanti kita bahas sedikit. Kemudian sedekah sunnah. Nah, sedekah sunnah itu yang sering kali disebut juga dengan dengan sedekah atau dengan tabaru misalnya. Tabaru itu berbuat baik, ya berbuat baik. Bahkan kemudian ini tentunya ya infak atau sodakoh dalam pengertian harta ini yang saya bagi. Karena kalau sodakoh dalam pengertian non harta itu halnya lebih umum lagi. Tapi ibadah sunnah sodakoh sunnah ini pemberian kepada orang yang membutuhkan, tetapi tidak diikat dengan ketentuan yang strikt sebagaimana zakat. Artinya sodako ini bisa kapan saja, bisa berapa saja, dan bisa ngasih kepada siapa saja gitu. Itu sodako. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu ada aturannya, ada nisab, ada haul, ada kemudian mustahiknya, ada 8 asnaf dan seterusnya. Itu sodako wajib itu zakat. Tapi kalau sodako sunnah itu tidak terikat ya. Jadi boleh bebas berapa jumlahnya, kapan dikerjakannya, kepada siapa pemberiannya dan seterusnya bebas. Itu sodako sunnah. Kemudian ada yang ini yang sangat penting bagi orang laki-laki yang sudah berkeluarga itu memberi nafkah. Nafkah ini hukumnya wajib, wajib dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Jadi konsekuensi kita punya keluarga, kita menikah adalah kita harus menafkahi istri, dan kalau kita punya anak wajib menafkahi anak. Ya. Jadi dan ini yang pernah kita singgung juga pada pertemuan sebelumnya. Jadi konsekuensi nanti kalau misalnya dari
wali ya, atau waris yang kita sudah bahas waris, itu juga kaitannya dengan kalau dia menjadi ahli waris sekaligus dia punya kewajiban untuk menafkahi. Kalau yang harusnya mewarisi ke dia harta tetapi kemudian dia tidak punya kesanggupan untuk mencari harta, maka sebagai ahli waris dia kemudian punya kewajiban menafkahi. Ya, ketika orang tuanya misalnya itu masih hidup dan tidak punya kemampuan untuk mencari harta. Sementara dia anaknya yang sudah bisa mandiri, sudah mencari sehingga dia punya kewajiban menafkahi orang tuanya. Jadi ini kaitannya dengan nafkah wajib. Kemudian ada yang infak sunnah itu hadiah dan atau hibah ya. Dan ini biasanya kepada orang yang tidak membutuhkan. Jadi hadiah itu beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu pemberian kepada orang butuh, kalau hadiah itu kepada orang tidak butuh. Jadi motivasinya beda gitu. Eh, Kemudian ada wakaf. Nah, ada yang nanya kemarin juga sempat di grup kan ya tentang pinjam meminjam. Dan sengaja saya tidak masukkan dalam bahasan malam ini karena konsep minjam meminjam yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulullah atau oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya itu terkait bagaimana pinjam meminjam pada masa itu ya ketika Islam diterapkan gitu, bukan pinjam meminjam pada zaman kapitalis atau sistem kapitalisme gitu. Jadi makanya khawatir kalau misalnya kemudian saya membahas tentang pinjam meminjam sementara dalam bayangan kita semua ini pinjam meminjam seperti sekarang gitu. Ya. Makanya kalau misalnya mau diskusikan boleh. Jadi malam ini kita bisa diskusi tentang pinjam meminjam. Karena kemarin kan lebih baik katanya memberi pinjaman daripada sedekah kan gitu ya. Pahalanya lebih besar ngasih pinjaman daripada sedekah. Nah, tapi ini kan harus ada apa dalam tanda tanya dulu. Jadi seperti apa konsepnya itu harus harus jelas. Karena kalau itu disampaikan maka orang sekarang ini berarti orang yang sedang berbuat baik ngasih pinjaman walaupun dengan bunga, ya kan? Begitu jatuh tempo nggak ini dikasih denda ya. Kemudian kalau misalnya tidak bisa bayar kemudian dirampas tuh di apa di apa jaminannya ya dan seterusnya ya sebagaimana hukum pinjam meminjam dalam sistem kapitalisme gitu kan. Makanya nanti kalau kita mendiskusikan boleh kita cerita tentang pinjam meminjam ya. Tetapi intinya yang kalau supaya kita clear dari awal, kalau saya ya, lebih baik sedekah. Karena sedekah itu tidak ada ikatan-ikatan berikutnya. Walaupun mungkin ya jumlahnya sedikit ya, sesuai dengan keikhlasan kita ya. Beda dengan pinjam meminjam. Nah, kemudian dan wakaf juga saya bahas sedikit karena wakaf ini juga sekarang ini ada apa ada lembaganya sendiri ya nanti termasuk ya beberapa teman kita juga mengurusi tentang wakaf ini. Nah intinya dorongan untuk berinfak itu dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW ya wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Ini menjadi akidah, menjadi keyakinan kita dan tidak ada atau barang apa saja yang kalian infakkan ya, infakkan maka Allah akan mengganti. Jadi Allah akan menggantinya. Kenapa? Karena Allah adalah khairur razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi surat Saba ayat 39. Ini harus menjadi keyakinan. Dan dalam faktanya tidak ada orang jatuh miskin gara-gara sering berbagi, sering berinfak. Yang terjadi justru sebaliknya. Orang ketika dia banyak berbagi, hidupnya itu ya, ini karena Allah akan ganti. Walaupun gantinya mungkin tidak dari yang kita harapkan untuk memberi gantian. Artinya orang kita berbuat baik, kita kemudian kebaikan kita diganti oleh Allah dari pintu yang lain. Ya, eh, apa ternyata misalnya gaji saya tetap aja kok, tapi ternyata ada yang lain, yaitu misalnya eh, apa eh, anak-anak, kemudian yang sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa rizki itu bisa jadi yang kita miliki sekaligus jadi rizki kita, bahkan rizki kita padahal bukan dari yang kita miliki, atau yang kita miliki malah bukan rizki kita gitu ya. Jadi jadi ini oleh karena itu konsep rizki juga harus paham betul kita bahwa rizki yang Allah siapkan itu pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan orang-orang menjadi tanggungan kita. Walaupun tidak mesti harus kita miliki.
Ya, karena kepemilikan berbeda dengan rizki. Bisa jadi milik kita tapi jadi rizki orang lain. Yang paling celaka, dia memiliki tapi dia tidak menikmati. Tetapi di akhirat bertanggung jawab. Jadi ini yang berat. Dia memiliki banyak ya harta sampai triliunan, tapi dia tidak menikmati. Tetapi dia bertanggung jawab di akhirat, ditanya semua hartanya itu dari mana diperoleh, kemana digunakan. Sementara dia tidak menikmati gitu. Karena justru jadi rezeki orang lain. Ya, bisa rezeki macam-macam lah kalau sekarang misalnya kalau para koruptor itu, jadi ternyata yang dapat rezekinya itu ada apa, ada polisi di situ, ada pengadilan, ada hakim, macam-macam, ada pengacara yang biasanya dapat rezeki banyak dari para koruptor itu, para pengacara, pengacaranya itu yang dapat rezekinya gitu kan. Ya, karena konsep rezeki itu bisa halal bisa haram, ya. Sebutnya rezeki gitu ya. Kemudian ya di dalam surat Al-Baqarah 271 ini harus juga diyakini ya, intubdu shadaqatu fani imahiyah. Jadi kalau kalian menampakkan ya sedekah itu bagus. Jadi dalam dalam bersedekah itu mau terang-terangan, tertulis atau sembunyi-sembunyi itu dua-duanya bagus, nggak ada masalah. Jadi eh, jadi jangan gini, kalau kalau dicatat macam-macam diumumkan itu pasti tidak ikhlas. Enggak. Ikhlas itu adalah amalan hati. Orang tidak tertulis bisa jadi nggak ikhlas. Bisa jadi nggak ikhlas. Tapi orang tertulis yang bahkan diumumkan, tapi tetap dia ikhlas. Karena ikhlas itu adalah amalan hati, amalan jiwa seseorang. Sehingga kalau toh pun ditampakkan sedekah itu, apalagi motivasinya ingin agar mendorong orang lain menjadi inisiator atau motivator untuk kebaikan, itu bagus gitu. Makanya Allah mengatakan ya, intubdu shadaqati fani imahiyah. Jadi kalau kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik. Itu baik gitu. Kemudian wa intuhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikan langsung kepada fakir miskin yang membutuhkannya, itu jauh lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah terhadap apa saja yang kalian kerjakan, Allah Maha mengetahuinya. Atau di dalam hadis Rasulullah SAW, as-sadaqatu tudfa ghadabur rabbi wa tadfa'u maitatas su'i. Jadi sedekah itu, kata Rasulullah, adalah bisa menahan amarah Allah. Jadi bisa menahan murka Allah. Jadi atau bisa menghapuskan kemurkaan Allah. Atau dalam nasihat hadis yang lain, bisa menjauhkan dari bara api neraka. Karena kemurkaan dan neraka itu adalah dua hal yang beriringan. Kalau Allah murka, maka sanksinya adalah neraka gitu ya. Jadi bisa menahan murka Allah, bisa juga menjaga diri kita dari azab api neraka. Bahkan sebiji kurma pun kalau disedekahkan itu bisa menahan tadi marahnya Allah atau mencegah dirinya termakan api neraka. Dan juga kata Rasulullah, watadfa'u maitatusu, dan akan menolak seseorang untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena ingat eh, keputusan akhir kita ini baik atau buruk, kita menjadi orang yang bertakwa atau tidak bertakwa itu di akhir hayat. Dan orang yang biasa sedekah, apalagi ketika dia wafat dalam keadaan bersedekah, apapun jenis sedekahnya gitu ya, maka dia pasti husnul khotimah. Jadi kata Rasulullah, dia akan tercegah dari kondisi keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk, ya, karena membiasakan diri dengan sedekah. Atau banyak sekali hadis-hadis terkait dengan bagaimana kita berinfak, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Nah, bagaimana dengan nafkah? Ini nafkah itu justru menjadi prioritas, ya. Dan ini kewajiban ya, kewajiban. Sehingga orang-orang yang mencari nafkah itu disebut oleh Rasulullah sebagai fisabilillah, di jalan Allah. Dengan catatan tentunya pekerjaannya pekerjaan yang benar menurut syariat. Kemudian nafkah yang dia cari nafkah yang halal. Yang halal itu artinya yang diizinkan oleh Allah. Karena kepemilikan dalam Islam adalah idnu syari bil intifa'i bil aini. Ada izin dari pembuat syariat untuk memanfaatkan sesuatu. Nah, salah satu yang diizinkan itu adalah kalau kita mencari nafkah
yang dibolehkan. Misalnya bekerja, bekerja itu macam-macam. Bisa bekerja ke orang lain namanya ajir, menjadi apa? Menjadi pegawai atau menjadi buruh atau menjadi pekerja. Kemudian bisa bekerja misalnya bertani, ya bisa bercocok tanam, bisa beternak, ya atau bisa kemudian bekerja dia jual beli, itu maksudnya bagian dari bekerja. Jadi bekerja yang memang dia kepemilikannya itu halal. Baik itu dari keuntungan ataupun dari jasa ataupun dari upah. Yang itu secara garis besar kita sudah paham. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan tuh alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan alal maulud maksudnya kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan rizkinya, maksudnya makanannya, ya. Wakis suatu dan juga pakaian-pakaiannya. Untuk siapa? Untuk istri, untuk ibunya, anak-anak dan anak-anaknya gitu ya. Jadi maksudnya ini kewajiban seorang ayah menafkahi istri dan anak-anaknya. Itu kewajiban. Bil ma'ruf. Hanya saja ini ada keterangan bil ma'ruf. Maksudnya sesuai dengan kepatutan atau kelayakan. Jadi kalau kita definisikan kebutuhan pokok itu hanya sandang, pangan, papan atau pangan sandang, papan gitu ya. Hanya tiga ini. Tetapi kata ada bil ma'ruf artinya sesuai masing-masing wilayah, masing-masing daerah ada kepatutan, kelayakan. Jadi tidak cukup hanya makan, pakaian, sama tempat tinggal saja. Kalau di wilayah tertentu butuh misalnya kendaraan atau artinya biaya transportasi. Dan kalau tidak ada itu akan diam saja, nggak bisa bergerak seperti di kita misalnya. Jadi bisa jadi kebutuhan pokok itu juga ditambah, ya, ditambah. Atau sekarang misalnya handphone itu seakan-akan jadi kebutuhan, bisa jadi karena kalau kita ini realnya ya, kalau kita bekerja kemudian ketinggalan handphone itu ya seperti kita ya kehilangan kehilangan pegangan, tidak bisa komunikasi dengan apapun. Nah itu akan mengganggu kinerja kita. Bahkan bisa jadi pada kondisi sekarang handphone itu bisa jadi kebutuhan pokok. Atau tadi misalnya alat transportasi, ya baik itu transportasi umum ataupun transportasi pribadi itu juga bisa jadi kebutuhan pokok. Mungkin di wilayah tertentu di pedesaan itu tidak menjadi kebutuhan pokok, tapi mungkin di perkotaan bisa kebutuhan pokok. Karena kata-kata bil ma'ruf ya, bil ma'ruf artinya sesuai dengan kelayakan di suatu wilayah, suatu daerah. Kemudian eh, apa eh, Allah Subhanahu wa taala juga meminta liyungfik ya. Liyungfik limnya itu lamnya lam amar, perintah. Walaupun terjemahannya biasanya hendaklah, tapi maksudnya haruslah berinfak, maksudnya mengeluarkan harta, kaitannya dengan kalau wajib berarti nafkah, du saatin min saati. Orang yang punya kemampuan sesuai kemampuannya, keluasan sesuai keluasannya. Jadi kalau orang mampu memberi makan lebih dari kebutuhan pokok saja atau memberikan nafkah lebih dari kebutuhan pokok saja, kan dia mampu itu, maka itu harus dilakukan. Kalau dia kemudian dia mampu tapi kemudian memberikannya hanya ala kadarnya, bisa dikategorikan dia orang bakhil. Sebagaimana pernah terjadi oleh Abu Sofyan. Jadi istri Abu Sofyan mendatangi Nabi, saya mengadukan kelakuan suaminya. Ya, kata istri Abu Sofyan itu orang pelit. Dia memberi nafkah tidak cukup untukku dan untuk anak-anakku. Bagaimana ya Rasulullah solusinya? Kata Rasulullah, ambil walaupun tanpa izin. Ya, ambil sesuai kebutuhanmu dan anak-anakmu. Jadi ada kemudian ya istri Abu Sofyan itu ngambil tanpa izin. Itu dibolehkan karena hak dia. Tidak bisa dianggap sebagai mencuri. Karena ini menunjukkan bahwa sanksi bagi orang bakhil adalah bisa dipaksa. Orang bakhil itu orang yang tidak menafkahkan pada yang wajib. Itu bakhil. Ya, orang bakhil orang koret bahasa Sundanya itu kalau tidak menafkahkan yang wajib. Misalnya dia wajib zakat tapi tidak mengeluarkan, itu bakhil. Orang bisa memberi nafkah yang memadai kepada anak istrinya, tapi dia tidak memenuhi sesuai dengan kemampuannya, maka itu bisa jadi bakhil. Ya. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan barang siapa yang rizkinya pas-pasan ya, jadi terbatas gitu ya, terbatas, maka dia harus ya menginfakkan dari apa yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan kemampuannya tadi. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi Allah tidak membebankan kepada seorang kecuali apa yang Allah
berikan kepadanya. Ya, ya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Tapi yakinlah bahwa Allah akan menjadikan sesudah kesulitan kemudahan. Jadi ini jaminan ya. Jadi ini bagian dari akidah. Jadi kalau kita dalam kesulitan pasti nanti akan Allah berikan kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Atau saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Nanti Allah akan menjadikan sesudah kesulitan ada kemudahan. Dan ini bagian dari akidah kita semuanya. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda, ya sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus dengan pahala puasa, sholat, haji, dan umroh. Namun hanya bisa dihapus dengan kesusah payahan dalam mencari nafkah. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya karena minal dzunubi dzanban la yukafir as-shaumu wala sholatu. Wa ma yukafiru ya Rasulullah wakila wa ma yukafiru ya Rasulullah al-maskulu fi talab ma'isah. Jadi dalam redaksi yang lain Rasulullah mengatakan ada di antara dosa, ada satu dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan puasa ataupun sholat. Maksudnya puasa atau sholat sunnah. Ya, tidak bisa digantikan. Walaupun dia rajin puasa sunnah, rajin puasa sholat sunnah, dan di samping sholat dan puasa wajib gitu ya. Ada satu dosa yang tidak dihapus, yaitu dosa itu berarti tidak melaksanakan kewajiban mencari nafkah. Karena yang menghapuskannya itu kalau dia mencari nafkah. Sehingga nyari nafkah itu kewajiban. Kalau ditinggalkan, maka dia berdosa. Bahkan bisa jadi pahala dari ibadah sunnah dia tertolak karena ada kewajiban yang tidak dikerjakan. Atau ada ungkapan dari Rasulullah, siapa yang kelelahan karena habis mencari nafkah sehingga tidak sempat bangun malam untuk sholat malam, maka dia dicatat ya tidurnya itu seperti orang yang sholat semalam suntuk karena kelelahan mencari nafkah gitu ya. Itu karena kelelahan dan itu memang tidak direkayasa, bukan kemalasan dan Allah Maha mengetahui siapa orang yang tidak bisa bangun malam karena kelelahan mencari nafkah, siapa yang memang tidur melulu walaupun tidak kelelahan ya karena dia pemalas. Jadi Allah pasti mengetahuinya. Kemudian perintah juga membayar zakat. Ini tadi wajib ya, nafkah wajib kemudian zakat. Jadi Allah meminta kepada Rasulullah tuhud min amwalim sodakoh. Sodakoh di sini pengertiannya zakat. Ya. Karena ada perintah untuk ngambil. Berarti ini harus dipaksa gitu ya. Jadi ambillah aktif ini negara mengambil dari harta mereka berupa zakat. Tutohiruhum wa tuzakihim biha. Di mana itu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Ya wasoli alim dan kemudian berdoalah untuk mereka sehingga para panitia zakat itu ya mestinya ketika orang membayar zakat maka kemudian doakan orang itu dan sebaliknya bagi orang yang muzaki sebaliknya ketika menyerahkan zakat jangan nyuruh pembantunya karena yang diwajibkan membayar zakat bukan pembantu tapi orangnya jadi kadang-kadang kalau saya nanya ini kemudian si bibinya yang bawa ini zakat bapak ini bibi ini ibu siapa saya pembantunya bilangin kalau kalau bayar zakat itu orang yang bersangkutan supaya saya mendoakannya pas karena ada perintah ketika ada orang menunaikan zakat doakan orang itu jadi kalau misalnya bibinya yang menyerahkan zakat kita mendoakan si bibi itu berarti kan padahal yang bayar zakat bukan si bibinya kan itu bukan pembantunya ini kalau dia concern dengan kewajiban, mestinya ketika bayar zakat dia sendiri, saya muzakinya yang menyerahkan dan kemudian panitia itu harus mendoakan. Ya. Jadi ini firman Allah ya surat At-Taubah ayat 103. Inna sholata kasakanulahum karena doa kalian yaitu doa kalian akan menenteramkan jiwa mereka, jiwa orang yang menunaikan zakat. Wallahu samiun alim dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dalam hadis Rasulullah bahwa Islam itu dibangun atas 3 syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Jadi zakat bagian dari rukun Islam. Nah, sehingga zakat ini bagian dari ibadah mahdoh yang sifat tauqifi. Jadi tidak boleh membuat zakat baru. Jadi tidak boleh ada zakat profesi, zakat perusahaan dan sebagainya. Karena ini bagian dari rukun Islam ibadah mahdoh sebagaimana sholat, sebagaimana haji ataupun saum Ramadan gitu ya. Jadi jangan kemudian zakat itu digeret jadi ibadah sosial yang kemudian dibikinlah berbagai macam jenis zakat itu bid'ah nggak boleh karena ini ibadah mahdoh tauqifi sifatnya ya. Jadi saya termasuk yang tidak sepakat ya, apalagi zakat 2,5% setiap bulan karena zakat itu ada ketentuannya ini. Ketentuan zakat itu pertama
Jadi syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu pertama kepemilikan sempurna. Jadi bukan piutang ya, bukan piutang, tapi hartanya ada. Dan kemudian kepemilikannya 1 tahun. Jadi namanya haul. Dari mulai awal dia memiliki, kemudian sudah dimiliki sampai lebih 1 tahun, kemudian bebas hutang, jadi hutang yang jatuh temponya sudah dibayar, kemudian sudah juga kebutuhan pokoknya untuk dirinya dan keluarganya terpenuhi, kemudian mencapai nisab, ya. Kemudian harta itu bisa tadi berkembang, maksudnya dia yang produktif. Tadi bisa jadi yang ini saldo-saldo yang apa konsumtif juga intinya dua memilikinya sudah 1 tahun, itu sudah di luar kewajiban membayar hutang yang sudah jatuh tempo, kemudian sisa dari kebutuhan pokok. Maka kemudian dan masih sampai nisabnya itu 85 gram emas atau disetarakan dengan harga 85 gram emas, sudah 1 tahun, maka baru dikeluarkan zakat. Tapi kalau hartanya tidak sampai seperti itu, ya, menjadi syarat wajib zakat mal, ya, maka dia tidak ada zakat, ya, tidak ada zakat. Bagaimana kalau orang misalnya karyawan penghasilannya sebulan itu bahkan bisa jadi tidak cukup sampai 1 tahun 1 bulan, jadi baru tanggal 25 sudah kehabisan, ya, itu bagaimana kemudian dipotong 2,5% sebagai zakat profesi? Itu kezoliman, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ini menyalahi, menselisihi. Jadi tetap zakat mal itu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ketentuan Islam ini mengikat, karena ini ibadah mahdoh. Kemudian Islam juga mendorong saling memberi hadiah. Ya. Jadi sebedanya sodako itu kepada orang butuh, kalau hadiah kepada orang yang tidak butuh. Jadi Rasulullah SAW itu yakbalul hadiyata wa yusabitu alaiha wa yusibu alaiha. Jadi Rasulullah SAW suka menerima hadiah. Kalau beliau nggak menerima sodako, diharamkan bagi Rasul dan keturunannya menerima sodako. Kalau kita boleh, kalau kita butuh, boleh menerima sodako, boleh makan sodako. Karena kita bukan Rasul, ini khususiat untuk Rasul dan keluarganya. Untuk kita boleh ngasih makan sodako kalau kita dalam kondisi butuh. Tapi kalau kita tidak sedang butuh, maka kita ya sebaiknya sodako itu disalurkan kepada yang butuh. Ya. Tapi kalau hadiah, Rasul itu suka, jadi dan menggunakan itu dan kemudian beliau membalasnya. Jadi memberikan hadiah balik gitu ya. Dan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan tahadu tahabu. Sering beri hadiahlah kalian maka kalian saling mencintai. Jadi itu bukan karena butuh yang kita kasih, bukan orang yang butuh, tetapi karena kecintaan, karena hubungan persaudaraan, persahabatan dan pertemanan, dan itu sangat disukai. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk saling beri hadiah. Dari kata Rasulullah ada yang lain, dan hadis yang lain, man sa'alaka billahi fa'tuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man ahdalakum fa'akafahu fa in lam tajidu ma takafuhu fad'ulahu. Jadi siapa sih yang meminta kepada kalian karena Allah, maka berikanlah. Jadi kalau ada yang minta dan dia sedang butuh, ya kasih gitu. Dan siapa yang kemudian mengundang kalian, ya, maka datanglah. Ini undangan secara Islami ya. Kalau undangan sekarang kan ya harus bawa amplop dan isinya ya. Jadi dan kemudian juga bahkan dihitung-hitung gitu. Saya juga bingung ini mau tanggal 9, saya tidak mengundang teman-teman, saya minta doanya saja lah gitu karena saya dijatahin ngundangnya ini Ustadz undangnya ini terbatas. Jadi ya udah saya minta doanya aja dari teman-teman karena doa itu penting gitu. Doa agar anak saya di rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah gitu ya, sambilal jannah gitu ya. Amin, Jadi saya amin. mohon maaf dulu saya tidak ngundang-ngundang. Apalagi kalau ke grup, waduh, nanti kalau datangnya banyak kan. Padahal yang hajatannya kan pihak perempuan ya. Jadi jadi makanya saya bukan karena apa-apa ya, karena tadi dibatasi. Karena memang ya undangan sekarang itu beda. Zaman Rasulullah SAW dulu memang biasa saling mengundang untuk makan macam-macam. Ini ada kebiasaan, kebiasaan. Ya ya di konsep konsep mengundangnya itu beda. Ya kalau sekarang itu kan kadang-kadang yang diundang itu ya ada VIP segala gitu. Makanya ketika saya ditanya tentang konsep VIP, kata saya, ya kalau sekali saya itu semuanya VIP semua. Karena yang kita undang itu pasti orang-orang pilihan. Kan gitu ya. Jadi makanya sebenarnya nggak ada, ya VIP semua. Karena orang in akramakum indallahi atqakum. Karena VIP menurut Allah itu yang paling mulia di sisi Allah, di antara kalian yang paling takwa. Bukan dalam posisinya ya. Termasuk yang kita bahas minggu lalu ya tentang wali itu ya atau saksi ya.
Ya saksi, kalau saksi orang yang adil, yang tahu persis tentang pengantin gitu, itu yang jadi saksi, bukan pejabat gitu. Pejabat yang tidak mau tahu tahu menau dan seterusnya dijadikan saksi, malah aneh gitu. Tapi karena itulah konsep konsep sekarang ya tentang hajatan, tentang apa undang-undang. Tetapi kalau dalam Islam ya kalau orang mengundang kita maka kita wajib memenuhinya. Tentunya ya tidak perlu harus bawa amplop dan isinya, tidak perlu juga harus misi rekening dan seterusnya gitu ya. Itu memang ini saling saling beri hadiah. Kemudian siapa yang mendapat hadiah maka balas hadiah itu dengan saya yang baik lagi. Kalau tidak ada untuk membalas hadiah itu maka doakan. Jadi doa itu membalas hadiah dengan doa itu sebaik-baiknya balasan gitu ya, mendoakan. Jadi minimal kata-kata syukron, jazakallahu khairan gitu ya. Jadi terima kasih, semoga Allah memberikan balasan kepadamu yang lebih baik lagi. Itu jazakallah khairan kasiran. Atau kepada perempuan jazakillah khairan kasiran. Atau kepada kalian ya jazakumullahu khairan katsiran. Jadi semoga Allah membalas ya. Itu doa, doa. Dan itu apa harus menjadi kebiasaan kita. Kita mengatakan terima kasih dan itu sebagai bagian dari akhlak yang baik. Ketika kita mendapat hadiah, apapun jenisnya, apa bentuknya, kita ucapkan terima kasih atau jazakallah tadi. Ya, kalau jazakallah lebih bagus karena sekaligus doa. Semoga Allah membalas ya, membalas. Atau dengan bahasa Indonesia juga boleh. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik, yang mudah-mudahan berkah rezekinya dan seterusnya. Itu bagian dari doa gitu. Jadi itu dibiasakan ya, biasakan. Kemudian juga ada dorongan untuk memberi wakaf. Ya wakaf ini adalah pemberian kepada umat. Jadi kepemilikan jadi kepemilikan umat dan itu nanti untuk apa biasanya yang panjang manfaatnya. Makanya wakaf itu dalam bentuk biasanya apa harta-harta yang jadi investasi yang akan panjang manfaatnya. Biasa dalam bentuk bangunan, dalam bentuk tanah ataupun yang lain atau bisa mewakafkan untuk jalan untuk pengairan, untuk sumur dan seterusnya. Jadi intinya bahwa apa infak sunnah yang itu nanti akan mengalir terus pahalanya sampai ketika kita ada di alam barzah. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, idza matal insanu in qata amaluhu ya illa bisalasin shadaqatin jariyatin atau ilmin yuntafa'u bi awaladin solihun yadullah. Apabila seorang meninggal dunia, maka terputus amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah. Ada yang menafsirkan itu wakaf, walaupun kalau saya tidak hanya wakaf gitu. Semua harta yang di jalan Allah yang diwakafkan, yang dinafkahkan misalnya ke anak istri kita, itu bisa jadi sedekah jariah yang mengalir pahalanya. Ya, kemudian ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Ini harus diwakaf. Jadi wakaf ini hukumnya sunnah, itu menyerahkan harta milik seorang muslim kepada pihak lain untuk kepentingan umum. Ya, dan tidak bisa ditarik kembali. Jadi ini yang sekitar infak. Ya kembali lagi tadi saya tidak membahas tentang pinjam meminjam karena memang konsepnya apa kondisinya pinjam meminjam itu antara yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis bahwa lebih baik ya lebih baik memberikan pinjaman daripada memberikan sedekah itu apa karena kalau diterangkan seperti yang disampaikan dalam hadis itu pada kondisi pinjam meminjam sekarang itu beda dalam kapitalisme mungkin khawatir ada salah paham, salah pengertian ya gitu. Kalau saya sih, kalau sekarang ya lebih baik kita bersedekah, bersedekah ngasih hadiah, atau kalau kita punya harta yang bisa kita wakafkan itu lebih utama. Walau alam bisawab, saya kembalikan ke Mas Arya. Ya. Moga Mas Arya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam atas penyampaian materinya terkait infak. Saatnya teman-teman yang punya pertanyaan atau ingin didiskusikan bisa langsung disampaikan kepada Ustaz Sam. Boleh juga tuh ditulis di apa di chat kalau ada pertanyaan. Dipersilahkan. Sebelum yang lain Ustaz Sam izin bertanya Ustaz. Oh, iya, nanti habis ini ya, Kang Hakim. Ustadz, tadi kan apa terkait ini terkait zakat dan apa sodakoh gitu ya. Kalau zakat itu kan tadi ada aturannya gitu ya, zakat harta terutama Ustadz ya, ada aturannya gitu ya, ada nisabnya, kemudian haulnya gitu ya. Artinya bisa bisa begini nggak Ustadz ya, orang yang
dia tidak wajib zakat gitu ya. Setelah dihitung selama setahun atau tidak wajib zakat, tapi bisa jadi sedekahnya dari penerimaan bulanannya itu bisa bisa juga besar gitu. Dia tetap tetap Iya, bersedekah gitu ya Ustadz ya. iya, Atau orang yang memang terkena wajib zakat gitu ya. Tapi nilai sedekahnya tuh juga jauh lebih besar dibandingkan zakat yang dibayarkannya gitu Ustadz ya. iya. Eh, ya, seperti itu sih, Iya, Ustadz. iya, iya gini. Zakat, jadi menunaikan zakat itu batas minimal supaya tidak disebut bakhil. Jadi orang Hmm, menunaikan zakat itu supaya dia selamat tidak disebut bakhil. Karena kalau kita ya, lihat para sahabat itu justru lebih banyak sedekah. sedekahnya. Jadi infak sunnah, jadi sedekah sunnah ya, Hmm. sedekah sunnahnya. Sehingga mereka tidak dikenal dengan zakatnya. Karena Hmm. hartanya habis. Bahkan misalnya Hmm. Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar itu setiap hari karena beliau pedagang, beliau mendapatkan keuntungan tuh 2 dinar setiap hari. 1 dinar untuk nafkah diri dan keluarganya, 1 dinar Satu lagi lagi untuk kan. sedekah. Dan itu dirutinkan. Bisa bayangkan orang-orang seperti ini kan tidak mungkin dia ada dana yang tersisakan dan Enggak mengendap ya. 1 tahun, Tahun ya. ya Ya. kan? Karena dia kenapa? Karena mereka pemahamannya jelas, jernih bahwa yang harus kita perhatikan adalah nanti untuk negeri akhirat, perbekalan negeri akhirat. Dan harta yang akan dibawa, yang akan dinikmati di negeri akhirat yang kholidina fi abada, itu yang kita sedekahkan. Sebagaimana Rasul mengatakan, ya ibna Adam, malaka min malika ila ma'akal tafa'abnaita, wa malabis tafa'ablaita, wa mata sodak tafa'abkaita. Wahai anak Adam, tidak ada yang engkau miliki menjadi hakmu, menjadi rizkimu, kecuali apa yang kau pakai, apa yang kau makan jadi kotoran, apa yang Hmm. kau pakai jadi sampah, dan apa yang kau sedekahkan itu yang abkoita, itu yang kekal. Rasulullah pernah suatu saat menyembelih seekor domba. Kemudian beliau pergi, ya titip kepada istrinya, ya suruh ya, kelola, diolah. Begitu pulang, ya karena lama ya perjalanan, mungkin ya dari keperluannya datang. Kemudian nanya sama Aisyah, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari tadi domba yang aku sembelih? Kata Aisyah, ma bakia ila katfiha ya Rasul. Nggak ada yang sisa, aku bagi-bagikan. Cuma Hmm. tinggal tulang iganya doang kok ya Rasul. Rasul tersenyum kematan. Bakia kullaha illa katfiha. Wahai Aisyah, semua yang tersisa kecuali tulang rusuknya yang gak kau bagikan. Kenapa? Maksud Rasul itu tersisa dalam bentuk pahala ya yang Hmm. kekal nanti di akhirat kan gitu ya. Hmm. Jadi sehingga kemudian para sahabat tuh membiasakan tuh saling yang sunah-sunahnya, yang bebas gitu, bebas tidak terikat ya. Sehingga yang kewajibannya malah nggak memenuhi syarat gitu. Artinya tidak Hmm. ada zakat. Kenapa? Karena tidak ada harta sampai nisab yang mengendap Bisa. sampai 1 tahun gitu. Ya. Ya. Terus bagaimana kalau kita misalnya ada tabungan gitu? Ya, seperti saya misalnya kan penghasilan saya bulanan. Dan itu kalau padahal ada keperluan-keperluan yang pasti nanti butuh besar, misalnya nyekolahkan anak, jadwal waktunya misalnya bayar SPP dan seterusnya, maka itu namanya nabung, boleh nabung itu, boleh nabung. Dan ketika tabungan kita ternyata mengendap 1 tahun dan sampai nisab berarti tetap harus keluar 2,5% zakat, walaupun dalam bentuk tabungan kan gitu, karena itu Hmm. harta yang mengendap ada milik kita dan 1 tahun. Ya. Tapi kalau kemudian sebelum 1 tahun kemudian dipakai sehingga berkurang lagi ya artinya tidak memenuhi syarat lagi. Tapi tetap sedekah itu harus kita lakukan. Bahkan sebaik-baik sedekah itu yang dawam, yang kontinu meskipun sedikit. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kan, ahabul a'mali indallahi adwamuha wa inkilan. Sebaik-baiknya atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dawam, yang istiqomah, kontinu meskipun sedikit. Jadi kalau kita misalnya sedekah rutin ya, sedekah subuh rutin misalnya, itu luar Hmm. biasa dan itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang zakat yang setahun sekali, yang itu cuma 2,5%, walaupun mungkin nilai nominalnya lebih besar. Ya, ya. Jadi zakat itu kewajiban setahun sekali dan itu kalau tidak ditunaikan maka dia jatuh menjadi orang bakhil. Jadi kalau dia tunaikan, ya dia gugur dan kewajibannya, dan dia dapat pahala penunaikan zakat. Tetapi kalau orang sedekah, dia akan terus dinilai, walaupun kalau dia tidak ngerjakan, tidak ada berdosa, karena sunnah hukumnya gitu ya. Makanya sebaik-baik
amalan adalah tadi yang dawam dalam bentuk sedekah, walaupun mungkin kita tidak sampai membayar zakat. Walau alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya silahkan Abi Hakim yang sudah raise hand. Langsung disampaikan kepada Ustadz. Baik, Assalamualaikum Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Ana juga mengucapkan banyak terima kasih nih pada teman-teman yang sudah menginfakkan kemarin yang proposal itu. Alhamdulillah sih sudah mau rampung. Terima kasih banyak. Semoga Alhamdulillah. barokah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ini Ustadz nih. Di dalam tadi Ustadz menjelaskan bahwa sedekah itu buat yang butuh ya, yang membutuhkan. Ya. Kita berikan sedekah gitu kan. Ketika kita mau ditipu juga dia minta-minta kemudian dia ternyata orang kaya, walau alam nggak tahu lah itulah. Tetapi kalau kita posisinya tahu bahwa orang itu mampu, dia bekerja, tapi dia menyalahgunakan income-nya dengan judi misalnya, dengan main, apalah. Nah, terus kita juga nggak ngasih, sementara kita lihat juga keluarganya lapar misalnya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua tentang pinjaman tadi. Saya juga baru dengar juga, ada aneh juga di telinga saya kok meminjamkan lebih afdal, misalnya lebih bagus daripada sodakol. Luar biasa itu. Padahal di dalam surat Al-Baqarah yang ayat terpanjang di surat Al-Baqarah itu membahas tentang hutang itu, ketika misalnya udah nggak mampu, udah sedekahkan aja. Artinya posisi sedekah itu lebih jauh, lebih tinggi daripada meminjamkan gitu. Kemudian di urutan nih, urutan infak Ustaz. Di dalam surat Al-Baqarah 215 itu, ya kan, kita berinfak itu pertama, misalnya walil walidain wal akrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma tafa'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Itu kan sementara ya adalah sebagian orang itu dia gemar berinfak tapi pelit kepada orang tuanya dan saudaranya. Bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan tadi memberikan sedekah kepada orang yang kita tahu dia ini pelaku maksiat. Jadi biasa berbuat maksiat, sementara kita tahu juga keluarganya malah tidak dinikahi, malah dia gunakan untuk misalnya untuk judi, untuk macam-macam lah. Artinya kalau kita tahu bahwa yang kita tuju ngasih makan itu sebenarnya kepada keluarganya, ya, maka kita bisa mengakses ke keluarganya langsung atau kita memberikan nasihat kepada yang bersangkutan. Jadi walaupun kalau seandainya kita tidak tahu dan itu dipakai disalahgunakan, ya pahala itu tetap untuk kita yang kita ikhlas atas yang memberikan kepada siapa saja, termasuk kepada non Muslim, nggak ada masalah. Ya, kalau kita konsep kita memang niat sedekah, niat membantu, memberikan bantuan ya berupa materi ataupun yang lain karena sedekah ini sikap luas, maka itu bernilai ya sesuai dengan niat kita, asal ikhlas ya. Jadi konsepnya kalau sedekah itu ikhlasnya, jadi ikhlasnya dan ikhlas itu amalan hati. Jadi mau ditulis, mau diumumkan, yang penting hatinya ikhlas itu jalan ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi dalam Al-Quran innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh orang membaca Al-Quran, orang yang mengerjakan sholat, orang yang berinfak dalam keadaan dengan sembunyi-sembunyi atau dalam terang-terangan itu sedang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi mau tertulis atau tidak tertulis, ya tersembunyi atau terang-terangan itu sama-sama sebuah kebaikan. Yang penting kita bisa mengelola hati kita memang ikhlas. Nah, jadi kalau kita tahu memang itu disalahgunakan ya jangan memberikan itu. Makanya kalau saya termasuk orang yang tidak mau memberikan kepada orang meminta-minta dan di pinggir jalan. Ya saya kalau nggak perlu ditanya alasannya. Dan saya lebih
concern kalau misalnya gini, yang meminta ke memang orang kaya di komplek kita kan, di komplek yang Abi Hakim juga ada, itu ada orang yang memang ya memang ya nggak waras lah gitu ya, nggak normal, dan dia memang butuh makan dan dia maksudnya minta itu. Saya ini kan itu lebih baik ya kalau minta kepada orang yang memang dia tidak akan mungkin mampu untuk mencari nafkah dan dia harus hidup gitu ya, daripada kemudian memberikan kepada orang yang pakai pakaian macam-macam gitu ya, atau kadang-kadang mengganggu jalan macam-macam ya. Ya udah, itu dilewatin aja karena dan tidak perlu dikomentari juga. Ya, jadi tidak boleh kemudian diprovokasi bahwa ini sayang ya, tidak mendidik macam-macam. Dan kita mah mendidik enggak, ngasih enggak juga percuma kan gitu ya. Jadi kalau kita tidak mau kan ini kan kalau teman memberikan dalam bentuk sedekah itu kan sunnah. Jadi kita bisa milih ngasih ya. Makanya justru yang jadi masalah kalau yang tadi yang ditanyakan, ke orang lain itu dermawan tapi ke orang tuanya enggak. Jadi orang tuanya ini yang mungkin salah. Jadi kalau urutannya itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, ibda binafsi. Jadi kalau kita berinfak itu menafkahi itu mulailah kepada diri kita. Jadi menafkahi diri kita gitu. Jadi kalau punya kelebihan, kalau punya kecukupan, fali ahlika, maka kemudian beralih untuk keluargamu. Keluarga kita itu siapa? Istri dan anak. Karena dia punya hak atas itu gitu. Kalau punya juga kelebihan, maka dan kemudian apakah orang tua itu masuk mana? Orang tua itu masuk keluarga. Orang tua kita itu masuk keluarga kita karena menjadi kewajiban. Kewajiban. Jadi kalau ke bawah itu ke anak, kalau ke atas itu ke orang tua. Ketika orang tua kita tidak mampu untuk mencari nafkah, maka jatuh kewajiban itu kepada anak laki-lakinya. Jadi seorang anak yang baik, dia tahu kalau orang tuanya membutuhkan, maka dia wajib, bukan sunnah lagi, ini wajib. Dan bunyinya juga bukan sedekah kepada orang tua itu, tetapi nafkah orang tua. Dan itu harus didahulukan. Karena bisa jadi nanti sedekah dia tidak dinilai oleh Allah kalau kewajiban nafkahnya tidak ditunaikan. Ya. Sebagaimana yang kewajiban yang lain. Jadi sunnah itu namanya tambahan. Jadi tambahannya atau keuntungan ya. Keuntungan itu tidak dinilai kalau modalnya nggak kembali. Dan wajib menunaikan kewajiban itu adalah modal utamanya. Jadi kalau misalnya kita tidak melaksanakan yang wajib, justru kita rajinnya melaksanakan yang sunnah, maka yang sunnah itu tidak bisa dinilai oleh Allah karena meninggalkan kewajiban. Dan demikian pula kalau kita menelantarkan orang tua kita, bisa jadi sedekah-sedekah kita ke orang lain tidak akan dinilai oleh Allah karena melalaikan kewajibannya. Demikian pula misalnya rajin sholat sunnah, tapi sholat wajibnya nggak dijalankan. Bisa jadi sholat sunnahnya tidak dinilai oleh Allah. Karena intinya yang wajibnya nggak ditunaikan. Demikian pula yang lain. Ya. Jadi itulah hukum syara. Jadi harus aulawiyatnya harus jelas. Yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah. Makanya kalau cukup untuk keluarga, maka wali korobatika untuk kerabat kalian. Kerabat itu adalah selain punya kewajiban, tapi dia yang lebih dekat ya secara urutan kepada paman, bibi, ponakan atau dan sebagainya itu kerabat gitu. Nah kemudian baru kepada ya tetangga sebelah kanan sebelah kiri gitu. Jadi urutannya memang sudah dibuat oleh Rasulullah. Jadi harus mulai dari yang wajib dulu, kemudian kalau punya kelebihan baru yang sunnah. Yang sunnah pun kerabat dulu, baru kemudian orang lain, tetangga dan seterusnya. Dan tetangga pun yang dekat dulu, baru yang jauh. Jangan sampai tetangga jauh itu diperhatikan, tetangga dekatnya tidak. Dikenal di masyarakat sekitarnya orang pelit, walaupun di daerah mana gitu, kebetulan di dapilnya dia terkenal sangat dermawan ya. Cuman dermawannya punya maksud dan tujuan dan seterusnya ya. Ya janganlah. Ya. Kalau Abi Hakim mah nggak kayak gitu karena memang bukan caleg. Amin. Walau alam bisawab. Ya. Caleg boleh nggak ada masalah ya, tapi jangan sampai tadi memperhatikan orang jauh, orang lain daripada keluarganya. Janganlah. Supaya semua yang kita lakukan itu bernilai dan harus ikhlas. Ikhlas karena Allah ya. Jadi kalau ada yang nyalek jangan sampai tersinggung kawan saya ya, mudah-mudahan ya. Jadi jangan dipiralkan gitu. Ya. Saya tidak sedang menyinggung tapi sedang nyuruh ikhlas saja gitu ya. Gak apa-apa, biar Ana aja yang bilang nanti. Oh, Allah ya Rabb. Silakan kalau saya Silakan ada ya. teman-teman yang lain.
Tadi udah kejawab semua ya. Ya Ustaz. Ustaz terkait ada chat maaf. Dari Mbak Dewi Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita akan mengeluarkan zakat mal, apakah bisa urutan ke keluarga dulu seperti orang tua, anak, suami, lalu kerabat, selebihnya ke masjid terdekat lalu ke yayasan untuk penghafal Quran yang jauh? Silakan Ustaz. Jadi kalau zakat, zakat itu tidak boleh kepada yang berwajib dinafkahi. Jadi nggak bisa zakat, misalnya zakat kepada anak, nggak boleh. Karena anak itu memang wajib dinafkahi. Tidak boleh zakat kepada orang tua, karena orang tua itu wajib dinafkahi gitu ya. Jadi zakat itu diserahkan kepada orang yang membutuhkan, bukan dari keluarga. Bukan dari, maksudnya bukan keluarga yang wajib dinafkahi ya. Siapa di antara kerabat, namanya kerabat, ya paling dekat ya kerabat itu misalnya kayak paman atau bibi, karena dia tidak wajib dinafkahi ya, tapi dia kemudian didahulukan dalam dalam urutan ya mendapatkan zakat. Itu dengan catatan bahwa yang bersangkutan fukoro masakin gitu ya, fukoro masakin, jadi fakir miskin. Jadi kalau kondisi ada kerabat kita yang fakir miskin, itu harus didahulukan, baik untuk ketika menunaikan zakat, apalagi yang terkait dengan sedekah, bantuan ya dan seterusnya. Itu jadi itu konsep dalam Islam. Kalau dia menjadi tanggungan kita, itu justru kita tidak boleh menyalurkan zakat kepadanya ya, kepadanya. Dan justru kita harus bukan zakat konsepnya, tapi nafkah. Dan nafkah itu tidak tahunan, nafkah itu harian. Jadi kalau ternyata harta kita habis, tidak ada saldo yang sampai nisab, karena untuk menunaikan kewajiban menafkahi orang tua kita, istri dan anak kita, ya itu sudah sudah dianggap fisabilillah. Jadi nggak apa-apa, karena memang syariat itu sesuai dengan kemampuan kan tadi. Jadi kalau habis untuk kewajiban nafkah, tidak ada zakat, tidak ada jatah untuk zakat, atau misalnya bahkan tidak sedekah, karena nggak ada yang disedekahkan karena habis untuk kebutuhan misalnya, ya itu udah fisabilillah. Insya Allah Allah maha mengetahui bahwa kemampuan kita. Makanya tadi ayatnya bahwa Allah itu akan tidak akan membebankan kepada siapapun, kepada setiap jiwa, kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah maha tahu berapa yang diberikan, karena Allah lah yang memberikan rizki, melapangkan dan menyempitkan. Di situ Allah semuanya. Jadi kalau kita misalnya ya Allah sempitkan rizki sehingga hanya cukup untuk kewajiban nafkah doang, ya itulah yang Allah akan minta pertanggungjawaban gitu ya. Jadi jangan sampai tadi orientasi ingin dapat sedekah, sementara justru kewajibannya nggak tertunaikan. Itu malah kebalik. Walau alam. Ya tadi misalnya tentang yang Abi Hakim tadi ada yang belum di ini ya, yang terkait dengan ngasih pinjaman ya. Sekali lagi, kalau itu pinjaman itu lebih baik pasti dari sedekah. Kenapa? Karena pinjaman dalam Islam itu nilainya nilai kimahnya kimah ruhiyah, ingin dapat pahala. Jadi betul-betul menolong. Dan pinjaman itu dulu orang minjam itu ya dalam Islam ya itu untuk memenuhi kebutuhan pokok dia, untuk makan ya, bahkan atau pakaian gitu. Jadi mereka minjam itu karena untuk kebutuhan pokok. Sehingga kalau kita menunaikan itu atau memberikan itu betul-betul kita membantu, menolong. Dan memang nilainya juga inginnya untuk dapat pahala dari Allah. Bukan ingin dapat keuntungan. Bukan kimah madiyah, bukan nilai manfaat untuk materi, sehingga ada bunganya, sehingga dia sebagai income, passive income gitu ya. Itu bukan, nggak seperti itu. Jadi orang meminjam juga untuk kebutuhan pokok, orang memberikan pinjaman juga untuk membantu, menolong saudaranya yang memang punya kebutuhan, punya kekurangan gitu. Maka kemudian ketika dia bisa, kan boleh nagih karena akannya pinjam meminjam. Maka bagi orang yang meminjamnya, membayar kalau dia punya kesanggupan itu wajib hukumnya. Jadi tidak boleh kemudian dia punya kesanggupan malah kemudian dia tidak mau bayar. Ya, itu nggak boleh. Dia dosa kalau dia bahkan hutang itu, karena wajibnya hutang itu sampai kemudian mengurangi tadi, kalau misalnya sampai nisab habis misalnya untuk bayar utang, ya nggak masalah, nggak. Atau misalnya kalau warisan misalnya, kalau habis untuk bayar utangnya itu nggak ada masalah, berarti nggak ada tersisa untuk jadi harta warisan. Saking pentingnya bayar utang. Kemudian bahkan kemudian Rasulullah sempat
akan menyolatkan satu jenazah, ternyata diketahui dia punya utang. Kemudian Rasulullah nggak jadi imamnya, ya karena dia punya utang. Dan ketika ada sahabat mengatakan biar aku yang menjaminnya ya Rasulullah, ya menjaminnya, maka kemudian Rasulullah, benar engkau akan membayarkan utangnya? Iya. Jadi yang ini orang lain, sahabat ini lain, bukan keluarganya, tapi dia menjamin bayarin hutang si mayit itu karena kasihan mayit ini. Jadi tidak bisa masuk surga karena gara-gara dia punya utang. Maka orang ini berbuat baik. Itulah konsep asuransi kalau dalam Islam itu jaminan ya. Jaminan dalam Islam itu memang yang menjamin itu tidak punya kepentingan apapun kecuali memang ingin dapat pahala dari Allah semata gitu. Itulah konsep takaful gitu ya. Walaupun sekarang ya takafulnya berbeda lagi karena konsep takaful dalam sistem kapitalis kan beda ya. Jadi sangat beda gitu ya. Makanya ketika kemudian dia memberikan pinjaman dan ketika jadi asal meminjam dan memberi pinjaman itu sama-sama tahu posisi, tahu kondisinya. Ketika kemudian dia mau menagih, kemudian dia punya kesulitan ini yang tagihnya, ya udah berikan ke lapangan. Dan kemudian itu belum bisa juga dibebaskan. Maka itu dapat dua pahala. Jadi pahala ngasih pinjaman dan pahala sedekah. Jadi memang pasti lebih baik. Cuma itu kondisinya harus seperti itu. Si peminjam dan yang minjam. Bukan kondisinya sekarang. Minjam untuk apa? Untuk beli motor baru. Untuk beli ganti mobil. Kemudian yang ngasih pinjamannya. Boleh cicilan sekian. Tapi kemudian nanti ada tambahan. Jadi kalau harga cash itu sekian, kalau dicicil dengan dihitung-hitung dengan suku bunga macam-macam, maka cicilannya tambah sekian. Itu dinilai dari suku bunga dan bisa berubah ya sesuai dengan perkembangan suku bunga di pasar, di perbankan. Ya susah kalau kayak gini, nggak bisa kemudian memberi pinjaman lebih baik daripada sedekah. Itu pasti konsepnya di situ. Walau alam bisawab. Baik, Ustadz, ada pertanyaan di chat dari Mbak Nur Rahmawati. Ustadz mau tanya bagaimana kalau pendapatan kita sebenarnya sudah masuk nisab, tapi setelah dipakai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak, jadi tidak masuk nisab. Apakah jadi tidak terkena kewajiban membayar zakat mal gitu ya? Ada waktunya Iya, juga Ustadz, setahun dulu ya nunggu ya. Tidak. iya. Ya, Iya, baik. iya. Jadi gini, jangan khawatir. Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada orang yang tidak punya kewajiban. Jadi jangan ketakutan, wah nanti saya ditanya tentang zakat, saya nggak bisa karena nggak bayar zakat. Ya kan nggak ada yang mau dijakatinya gitu loh. Yang akan ditanya tentang kenapa tidak bayar zakat itu kalau uangnya ada, uangnya itu sampai nisab, mengendap 1 tahun, tidak mau Oh, mengeluarkan, itu yang ditanya. Kenapa tidak mengeluarkan zakat kan itu. Tapi kalau hartanya nggak ada, apalagi habis untuk melaksanakan kewajiban nafkah. Nafkah itu tidak hanya sekedar makan, minum, sama pakaian, enggak, termasuk sekolah. Karena sekarang tuh real, biaya hmm. sekolah itu kebutuhan. Ya, kita minta mencari bantuan juga susah. Orang-orang juga ya syukur kalau misalnya dapat beasiswa gitu, dapat tunjangan. Kalau kan terbatas gitu ya. Mau tidak mau ya kalau kita ingin anak kita sekolah sekarang ini biaya pendidikan kan mahal banget dan diakui Ya. di mana-mana. Mau apalagi kalau sudah pakai terpadu, wah itu mahal itu. Pasti gitu. Jadi jadi kalau kayak seperti ini kan ingin ingin pendidikan terbaik untuk anak butuh biaya. Dan artinya kemudian tabungan kita itu memang untuk itu. Dan kalau seandainya belum 1 tahun ternyata udah kepake untuk biaya sekolah anak, ya sudah kita tidak bukan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita tidak diwajibkan berarti tidak akan ditanya, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Karena yang diminta pertanggungjawaban adalah orang yang punya kewajiban tapi tidak menunaikan gitu. Kalau orang tidak punya kewajiban, misalnya kita belum haji nih, kenapa? Karena belum mampu gitu ya. Belum mampu itu kan bukan hanya uangnya, tapi sekarang dimasuk tadi kesempatannya, karena harus waiting list dan seterusnya. Ya pasti Allah Maha tahu, tidak akan ditanya kenapa ente tidak berangkat haji gitu kan? Ya karena berangkatnya gimana? Karena nggak bisa berangkat mabur sendirian kan gitu. Kalau tidak dikoordinir ya nanti diusir di sana kan gitu ya. Dan seterusnya, termasuk juga puasa. Ya kalau dia memang uzur syar'i, ya sakit dan seterusnya ya dia tidak menunaikan puasa itu karena memang uzur syar'i nggak mampu gitu. Makanya Allah memaafkan apa yang memang kita tidak mampu menunaikan, makanya dikasih keringanan. Demikian pula tentang zakat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berinfak yang sunnah.
Ya, kan sesuai kemampuan. Jadi di samping kita untuk nafkah, ya kita sisihkan juga untuk tabungan akhirat gitu ya. Maksudnya dalam bentuk sedekah, sedekah. Dan jangan dilihat dari besar kecilnya, karena kata Rasulullah, taqaddama dirhamun mi'ata alfi darahim. Bisa 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Ada orang hartanya banyak, banyak sekali. Mungkin kalau sekarang udah T-nya triliunan, dia mengeluarkan 100.000 100 juta, itu nggak signifikan kalau dibandingkan dengan harta dia. Tapi ada orang yang punya penghasilan cuma 2 dirham. Tapi kemudian 1 dirham dia sedekahkan, 1 dirham dia gunakan untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Berarti dia bersedekah 50%. Jadi prosentasinya yang dinilai oleh Allah. Bisa jadi yang 1 dirham itu jumlahnya itu bisa mengalahkan yang 100.000 dirham. Tergantung prosentasi berapa pengorbanan dia gitu. Jadi ini juga makanya jangan pernah kecil hati kalau kita mampu sedekah sedikit. Dan itu kemampuan kita gitu. Ya, apalagi kalau itu kemudian kita dawamkan. Karena biasanya kalau sedekah sedikit itu ikhlas. Tapi kalau sedekah banyak biasanya pengen pamer. Biasanya. Walaupun mungkin ya kalau yang teman-teman di sini nggak biasanya. Banyak dan ikhlas gitu insya Allah ya. Tapi biasanya kalau yang banyak itu ikhlasnya itu susah. Lebih susah daripada infak sedekah yang sedikit. Ya, sedekah sedikit misalnya sehari 5.000 itu untuk ikhlasnya gampang. Nggak Apalagi mau kalau pamer cuma 5 sedikit. ribu. Karena mau pamer juga malu kan gitu ya. Pamer 5 Makanya ribu. jadi jadi lebih utama tadi yang bisa kita ikhlas dan bisa dawam, bisa istiqomah meskipun sedikit, dan itu paling disukai oleh Allah gitu. Jadi artinya membiasakan menjadi gaya hidup, menjadi style kita ya, biasa gitu. Dan tidak perlu pujian. Tidak perlu pujian. Jadi atau misalnya dicela juga nggak ganggu ya, ya karena kita ikhlas lillahi taala. Dan biasanya kalau kecil biasanya sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau masukkan ke keropak juga ditutupi gitu ya. Di tangannya gitu ditutupin supaya tidak kelihatan gitu ya. Itu insya Supaya nggak Allah udah ketahuan. ikhlas. Supaya Itu 100 kalau ribu kalau nggak kelihatan ketahuan. kalau kelihatan malah malah malu gitu. Itu artinya insya Allah dengan istiqomahnya itu dan kita bisa ikhlas itu lebih baik daripada besar tapi ria. Karena ria itu berapapun jumlahnya tidak dinilai oleh Allah. Ya, habis. Ya. Jadi Baik, tidak kena zakat ya tadi. ya, Ustaz. Karena tidak mencapai ini ya, Besok. stopnya ya, Stop. selama setahun ya, selama setahun ya. Ya. Oke, baik. Semoga menjawab dari pertanyaan dari Mbak Nur juga Mbak Dewi Mustika. Dipersilakan teman-teman yang lain, masih ada kurang lebih 8 menit Menit ya. menuju setengah 10. Ustadz, kalau peruntukan zakat itu gitu ya, dan tidak melalui lembaga gitu ya. Tadi misalnya ada kerabat yang memang tidak dinafkahi, tapi itu untuk pendidikan diperbolehkan, Ustaz ya. Kalau Apa boleh? zakat itu kan urutannya ya. Kalau kita dibaca di eh, Ya, apa di nas ayatnya kan, disuruh pertama innama, kata innama itu ada terhasar, membatasi. Hanya saja zakat itu lil fukoro. Pertama tuh untuk fukoro. Yang kedua masakin. Dan ini orang semua dan orang yang butuh. orang semua Kemudian ya. iya orang semua kemudian amilin. Kemudian rikob. Rikob itu orang yang memberikan dirinya dari hamba saya. Cuma sekarang nggak ada ya, nggak ada. Makanya nggak bisa dibagi 8 gitu karena rikob itu nggak ada. Kemudian eh, apa eh, mualaf, mualaf atau kurubuhum. Mualaf kurubuhum itu orang yang hatinya sedang diikat. Diikat itu bisa jadi seorang tokoh mau masuk Islam. Jadi belum tentu masuk Islam. Jadi mu'alaf itu yang diikat hatinya bisa jadi orang mau tertarik ke Islam supaya diikat hatinya sehingga dia masuk Islam, atau orang yang baru masuk Islam supaya memperkuat hatinya menjadi kokoh karena dia tokoh dan bisa mempengaruhi masyarakat ya, yang dia pimpinnya, yang dia karuhi, itu mu'alaf qulubuhum. Dan bukan berarti mu'alaf itu harus orang yang masuk Islam sudah dewasa dan kemudian sudah 10 tahun pun disebut mu'alaf. Enggak. Dulu para sahabat itu masuk Islamnya sudah dewasa tapi tidak pernah disebut mu'alaf. Ya. Jadi mu'alaf itu orang-orang yang memang baru
baru masuk Islam atau tertarik dengan Islam dan dia seorang yang berpengaruh di masyarakatnya sehingga diharapkan kalau dia masuk Islam kemudian dia akan mempengaruhi komunitasnya gitu. Itu mu'alaf qulubuhum. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah itu jihad fisabilillah. Karena orang tentara-tentara yang dikirim ke medan tempur itu kan meninggalkan anak istrinya. Maka dia kemudian nafkah untuk anak istrinya itu bisa dari zakat. Itu fisabilillah. Jadi bukan bukan guru ngaji yang dia ASN periset di BRIN kemudian karena jadi guru ngaji kemudian jadi dianggap sebagai fisabilillah dapat jatah dari zakat itu enggak boleh karena dia bukan mustahik gitu ya walaupun dia ngajar ngaji gitu jadi fisabilillah itu konteksnya tadi memang berjuang di jalan Allah dalam konteks ya real sedang berperang. Kemudian beda kalau misalnya guru ngajinya misalnya fukoro masa kini ya udah jadi fukoro masa kini ya dia dapat jatah kan gitu karena bukan sebagai guru ngajinya tetapi sebagai fukoro atau masakin ya itu saja sebenarnya masuknya atau kemudian gorimin itu juga hutang yang tadi hutang yang memang hutang karena kebutuhan untuk kebaikan bukan hutang karena cicilan ngambil mobil mau jadi gorimin ya. Kemudian ada juga yang ini untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid itu jadi fisabilillah. Ini cerita zakat itu untuk orang, bukan untuk bangunan. Untuk bangunan itu lain lagi. Bangunan itu ya bisa jadi dari wakaf gitu. Jadi judulnya tentang wakaf atau judul artinya gini dari kumpulin uang kemudian dibelikan semen macam-macam jadilah bangunan menjadi wakaf bagi dia gitu. Walaupun wakafnya itu bareng-bareng ya rereongan nggak ada masalah tapi itu juga bagian dari wakaf dan itu kebaikan gitu. Jangan dipaksakan kemudian dari zakat. Nah, zakat itu kan untuk mensucikan diri dan kemudian hartanya dan itu minimal untuk menyelamatkan dirinya dari posisi sebagai orang bakhil saja kan gitu ya. Jangan kemudian dipaksakan bangun masjid juga atau bangun majelis taklim itu dari dana zakat. Sementara yang fakir miskin tuh bergelimpangan di mana-mana. Orang banyak yang butuh untuk makan, untuk minum. Sekarang itu banyak, fakir miskin tuh banyak banget gitu. Artinya kalau zakat untuk mereka pun sebenarnya masih kurang. Banyak sekarang ini orang makan cuma sehari sekali. Ada. Yang kemudian mie instan doang tuh ada. Banyak sebenarnya kalau kita mau ini. Makanya tadi kalau saya sarankan lebih baik kalau kita punya harta, mau sedekah ataupun zakat, langsung ke orangnya itu akan terasa juga daripada kemudian kita titipkan ke yang kadang-kadang nggak jelas gitu jadi bukan saya misalnya tidak percaya nggak saya untuk teman-teman yang ini karena saya juga pernah di lembaga-lembaga itu ya artinya cuman ya kalau keutamaan kecuali kita ini sangat sibuk banget nggak sempat gitu ya tapi kalau saya pikir ya mungkin ada weekend ya daripada jalan-jalan kemudian dengan kemacetan mendingan mendatangi orang-orang yang memang sangat membutuhkan atau orang yang dia tidak minta-minta tapi sebenarnya dia butuh gitu. Sementara orangnya soleh, orangnya rajin macam itu mungkin lebih lebih bermanfaat, lebih baik bagi ini. Jadi sehingga ada juga kita empatinya, kemudian kita melihat, merasakan dan sekaligus juga mendidik anak-anak kita. Kita bawa ke tempat-tempat itu yang kita real ya butuh misalnya langsung ke yang bersangkutan itu mungkin akan terasa nanti ada syukur di anak kita kemudian tadi bagaimana kita ada empati ada ya kepedulian dan seterusnya jadi eh, kalau saya lebih utama kita langsung ke mustahiknya dan mustahiknya berdasarkan urutan tadi ya jadi cek dulu kalau di antara keluarga kita ada yang membutuhkan cek dulu karena itu bukan hanya kita peduli tetapi itu memperkuat tali silaturahmi karena silaturahmi itu bagian yang disyariatkan ya apalagi kepada paman bibi ponakan ya kemudian sepupu ya dan seterusnya itu kerabat-kerabat kita yang kalau mereka butuh itulah yang didahulukan daripada orang lain yang nggak tahu dan jelas ya, ya. Walaupun ya baik juga kalau seandainya kita kemudian nggak sempat kemudian kita titip ke lembaga-lembaga itu yang kita percaya ya kita percaya tapi kalau kita tidak percaya ya jangan ya. Jadi kemudian begitu ini ternyata di beritanya ini dipakai untuk beli macam-macam gitu udah nyesel berarti nggak ikhlas kan ya waduh saya pada dari sedekah saya ke dia ternyata dia
dimasalahkan oleh apa pengadilan macam-macam ya. Ya itu insya Allah sih kalau sudah berlalu Allah akan menerima apa yang telah kita lakukan ya kalau niatnya dari awal ikhlas ya. Ya. Walau alam bisawab. Ya, baik Ustadz, sudah tepat jam 9:30 malam. Monggo ditutup Ustadz dengan doa. Baik teman-teman sekalian, insya Allah minggu depan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Kita bisa berjumpa lagi dan apa malam ini kita cukupkan dulu. Ya, mudah-mudahan ya sebaik-baiknya apa yang menuntut ilmu adalah yang bisa mengambil manfaat dan memanfaatkannya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk buat teman-teman sekalian ya. Dan kita berusaha untuk selalu belajar dan kita amalkan sesuai kemampuan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat Rasulillah ya ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Mangga semuanya, mangga. Assalamualaikum. Ya, semua. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ngantuk tuh kayaknya Mas Jody. Apa tuh? Wes ngantuk toh. Baru ngemil. Baru ngemil, baru bangun.